Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam ke hari ini kita akan belajar tentang wireless ya, gitu. Jadi kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang security profile atau keamanan eh, keamanan jaringan WiFi atau wireless di dalam router mikrotik, gitu. Router mikrotik ataupun access point mikrotik yang lainnya gitu. Oke. Oke, udah direkord. Em, yang pertama di sini saya sudah memiliki apa ini akses point ya. Akses pointnya saya ganti dulu. Namanya jadian server. Oke, pemancar. Jadi pada topologi kita hari ini kita menggunakan dua dua ini ya, dua dua router mikrotik gitu. Yang satu berperan sebagai access point dan satunya lagi sebagai station gitu. Oke. Saya buka dulu Winbox. Oke, ini yang router 2. Saya coba connect dulu. Oh, oke. Sebentar. Windows R. Oke. Mikrotik. Oh, oke, kita coba buka lagi Winbox. Oke, kita reconnect. Ini untuk router satu sebagai pemancar dan router 2 sebagai klien gitu. Kita tunggu. Kita disconnect dulu deh. Oke, ini router 2. Kemudian kita tambahkan lagi router satunya. Connect. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal gitu tentang materi wireless di mikrotik gitu. Oke, yang pertama kalau misalkan kita buka menunya di GUI, klik menu wireless, kemudian pilihannya di tab security ya, gitu. Jadi di tab security ini ada banyak pilihan gitu. Pilihannya sih cuma sedikit ya, cuman plus, minus, comment, dan filter. Oke. Di sini cuman banyak pilihannya tuh yang maksud ada di dalamnya gitu. Nah, di dalamnya ini ada banyak beberapa pilihan gitu. Ada general atau settingan umum ya. Di sini kita bisa mengkonfigurasi apa aja di sini. Bisa membuat uh, WEP, EAP dan lain-lain gitu. Oke. Kemudian di radius gitu. Nah, kalau di radius ini kalau misalkan kita ingin membuat sebuah capsman ya, atau nggak harus capsman sih ya, atau apa aja lah bebas. Intinya kalau ketika kita bikin radius, nah itu kita bisa manage access point kita yang ada di bawah, maksudnya yang topologinya ada di bawah itu bisa kita config gitu, bisa kita monitoring. Kemudian ada juga EAP. Oke, ini akan saya jelaskan. Kemudian static key gitu. Mungkin ini adalah apa ya, enkripsi yang lama ya, yang lawas gitu, yang eh, udah lama banget ini, dan ini bisa dengan gampangnya dibobol gitu. Oke, nah biar nggak agak susah di apa namanya ditembus, itu kita bisa menggunakan yang namanya teknologi yang terbaru, yaitu WPA PSK dan WPA2 PSK gitu. PSK ini maksudnya preset key ya, gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal gitu. Oke, saya minum dulu. Oke,
Jadi di router MikroTik ini dia sebenarnya ngasih kita beberapa option atau pilihan ketika kita ingin membangun wireless, tipe keamanan mana yang akan kita gunakan gitu. Kita bisa menggunakan WPA PSK, WPA 2, WPA EAP dan lain-lain ya. Bisa juga kita config EAP-nya gitu. Kalau EAP-nya itu EAP atau WEP ya. Maaf. Nih saya buka dulu. Oke, kalau ini WEP ya. Wired Equivalent Privacy. Nah, kalau misalkan kita mau mencari tahu tentang tipe-tipe enkripsi gitu, kita bisa cari aja, kita searching WPA gitu. Nah, di sini kalau kita cek WPA itu kepanjangannya Wi-Fi Protected Access. Dan WPA ini adalah kelanjutannya dari WEP gitu. Kalau kita buka, jadi intinya WPA ini adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan dari kabel. Ya intinya sama aja seperti WEP gitu dan lain-lain. Cuman yang membedakan adalah seperti tipe enkripsinya gitu. Kalau kita lihat lagi, para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur kabel menggunakan metode pengamanan WEP. Nah, jadi WEP ini udah nggak rekomen lah gitu. Ini udah lawas, kemudian celahnya banyak dan gampang ditembus. Sebagai gantinya atau istilahnya penerus dari WEP itu ada yang namanya WPA. Itu menggunakan layer dari protokol IEEE itu layer 802.11i gitu. Nah, jadi WPA ini akan diterapkan nantinya pada semua perangkat yang terbaru gitu. Biar apa? Biar lebih aman gitu ketika kita mengakses sebuah access point gitu. Dan juga sebaliknya. Oke, saya close dulu. Selanjutnya, oke, nggak usah. Kalau radius itu kepanjangannya Remote Authentication Dial in User Protocol ya. Itu. Jadi kalau yang ada radius di sini jangan terlalu dibikin bingung ya. Oke, sebentar. Nggak ke remote nih. Jadi yang dibikin bingung gitu, kita cukup tahu aja radius itu adalah sebuah program yang dimana kita bisa melakukan remote terhadap uh, device kita gitu, yang sudah saling terhubung. Oke, ini sebentar. Ini saya nggak mau ke remote nih. Detail, oke. Winboxnya, oke. Ini udah kita konekin. Oke, nah ini tampilan dari yang router 2-nya sebagai station. Saya akan nampilin yang ini dulu nih. Connect to Roman. Kita nampilin router 1 dulu. Nah, di sini radius ada MAC authentication, MAC accounting, EAP accounting gitu. Nah, ketika kita mau remote nantinya ini kita bisa mengaktifkan yang namanya MAC authentication gitu. Jadi kita bakalan lebih spesifik lagi ketika kita melakukan remote terhadap perangkat wirelessnya gitu ataupun security profile-nya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana nih? Oke, ini kita akan bahas yang pertama adalah WPA ya. WPA udah. WPA pada smartphone Android. Android mengenkripsi password WiFi dengan protokol keamanan WPA. Jadi semua perangkat yang sekarang kita gunakan itu dia sudah mensupport protokol keamanan WPA gitu, yang mana lebih terbaru dan lebih secure lah gitu. Oke, kita tidak bisa mudah dengan melihat password WiFi tersimpan. Dan ketika kita capture juga, itu nanti dia terenkripsi ya paketnya gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara detail. Maksudnya kita nggak bakal gampang gitu nemuin celahnya. Jadi kalau mau lebih paham, silahkan baca ininya nih. Baca kitab-kitabnya yang lain. Seperti kalau di Apple dia beda lagi nanti.
Kemudian di Linux, nah Linux masih sama. Kemudian weakness, nah weakness ini kan dia kelemahan ya. Nah ya, ini kelemahan dalam password WPA interface. Oke. Kita lanjut. Di WPA ini ada banyak lagi ya. Jadi kalau di MikroTik ini saya buka WPA. Oke, yang pertama Dynamic Key. Dynamic Key ini nggak usah terlalu pikirkan, cukup ketahui aja Dynamic Key adalah kunci yang yang dinamis lah. Kemudian authentication type. Oke, kita akan bahas dari awal. Nah, jadi WPA PSK ini kependekan, kalau yang kependekannya berarti wired atau Wi-Fi protected access. Ini ada WPA yang nggak ada angkanya dan ada yang ada angkanya. Nah, ini maksudnya apa Mas gitu? Nah, ini sebenarnya bisa menjadi option kita ya. Kita mau pakai yang WPA PSK biasa ataupun pakai yang WPA 2 PSK gitu. Kalau ditanya mana yang lebih terbaru Mas? Nah, kalau yang lebih terbaru ya dia jelas yang WPA PSK ini. Gitu. Jadi ini generasi keduanya atau generasi penerus dari si WPA PSK ini. Gitu. PSK-nya ini adalah preset key. Gitu. Kemudian metode enkripsi ini juga bisa kita gunakan untuk mengamankan jaringan menggunakan yang namanya PSK tadi, kemudian dirancang untuk pengguna rumahan gitu atau pengguna Soho lah istilahnya, small office, home home apalah gitu. Kemudian untuk mengenkripsi jaringan WPA PSK ini kita nggak akan menggunakan yang namanya kode enkripsi, melainkan menggunakan frasa bahasa biasa antara 8 sampai 63 karakter. Gitu. Makanya kalau kita di sini ngetikin sampai beberapa karakter aja, dia masih merah ya. Nih. Hide password. Oke. Zayan. Nah, ini cuma 6 karakter aja nggak mau. Kalau ditanya berarti minimalnya berapa, Mas? Nah, minimalnya itu 8. Sampai berapa nih maksimalnya? Sampai 63 karakter. Gitu. Dan ini nanti sebagai kuncinya lah istilahnya gitu. Kalau ibaratkan rumah gitu, ntar kita kasih ke siapapun yang kita kenal, nih saya kasih kuncinya gitu. Jadi dia lebih gampang mengaksesnya gitu. Dan juga lebih secure ya. Karena hanya orang yang tahu aja, hanya orang tertentu aja yang tahu tentang si preset key-nya ini. Oke. Kemudian untuk teknologi enkripsinya dia itu ada banyak ya, ada ASCCM dan TKIP. Oke. Kita akan jelaskan dulu tentang TKIP. Kalau TKIP itu kepanjangannya apa, Mas? Nah, TKIP itu kepanjangannya dari Temporal Key Integrity gitu. Nah, kalau TKIP ini secara lebih lanjutnya saya kurang tahu juga gitu. Cuman kalau TKIP ini dia protokol enkripsi yang lama yang diperkenalkan sama si WPA ini untuk menggantikan enkripsi WEP gitu. Jadi untuk yang TKIP-nya ini adalah generasi keduanya dari si WEP-nya itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan yang namanya ASCCM gitu. Nah, kalau ASCCM ini protokol enkripsi yang lebih aman. Kemudian juga AES juga bukan standar yang dikembangkan khusus untuk jaringan WiFi aja gitu. Jadi standar enkripsinya ini udah diadopsi seperti di Kementerian Pertahanan di Amerika, kemudian di di gedung-gedung pemerintahan yang dimana enkripsi ini sangat aman gitu. Jadi ketika kita ngonfig itu kan waktu itu kemarin kita praktekin yang itu ya ASCCM itu ya yang kata WPS gitu. Padahal kita di sini kita masukin juga TKIP-nya, tapi yang kita dapat hanya ASCCM-nya aja gitu. Yang kita dapatin hanya ASCCM-nya aja. Gitu. Kenapa nggak TKIP-nya nggak dikasih juga? Karena si ASCCM ini udah mewakilkan si enkripsinya TKIP gitu. Oke, kemudian kalau TKIP ini nggak aman ya. Jadi TKIP ini tipe enkripsinya itu hampir sama dengan
yang namanya WEP gitu. Oke, untuk yang WEP-nya nanti akan saya jelaskan. Kemudian, oke, saya minum dulu bentar. Oke, kalau di Mikrotik kayak gini, ini adalah ketika kita mengonfig dengan dynamic key dan authentication-nya preset key gitu. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu yang akan saya kenalin lagi, ada yang namanya WEP gitu, wireless equivalent privacy gitu. Itu kalau nggak salah seperti itu ya. Kita pastikan dulu WEP. Oke, ini kita buka. Ini kita pastikan dulu aja ya. Karena saya juga nggak terlalu paham banget tentang enkripsi gitu kan. Kita lebih ke jaringannya aja gitu. Ini jadi kita cukup tahu aja, oh, cara pengamanannya mana yang lebih aman dan mana yang lebih recommended ketika kita menggunakan atau membangun sebuah jaringan access point. Seperti itu aja gitu. eh WEP, standar keamanan jaringan nirkabel. Nah, ini sebelum adanya WPA ya. Sebelum adanya WPA masih ada yang namanya WEP. WEP ini masih tetap digunakan secara luas, tapi sebenarnya udah nggak lagi sih ya. Karena eh, banyak celahnya gitu. Kalau kita capture pun itu nanti kita bisa melihat seperti apa passwordnya lah gitu. Kemudian, oke, ini kita akan bahas dari sini ya. Shared key atau WEP, equivalent privacy, metode pengamanan. Oke, ini kita udah tahu ya, udah pasti metode pengamanan kan. Kemudian shared key authentication, metode autentikasi membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Ya, dia sebenarnya sama aja kayak WPA gitu. Cara kita aksesnya pun juga sama, dan masukin passwordnya atau passphrase-nya itu sama. Oke, untuk prosesnya itu klien meminta asosiasi. Oke, ini mah udah pasti tahu ya. Oke, kita cari yang lebih detail aja. WEP pada Mikrotik. WEP Mikrotik itu boleh kita coba buka. Kemudian sama kita juga buka ini ya. Apa namanya? Um, Wiki Mikrotik. Oke, nah kalau mau jago kita buka Wiki Mikrotik aja gitu. Ini nanti kita bisa melihat Mikrotik S. Oke. Tadi kan kita lagi bahas tentang wireless ya. Wireless berarti oke, wireless. Kemudian namanya adalah, apakah ada? Oke, ini ada nih. Wireless EAP. Oke, oh, ini yang with free radius. Bentar. Kita cari dulu. Oke, kalau udah nggak ada lagi kita langsung search aja ya. WEP. Bisa kita buka. Nah, kalau misalkan kita baca di sini itu dijelasin lengkap ya di Wikimikrotik gitu dokumentasinya. Ya, kalau misalkan kita mau cari tahu tentang apa penjelasan lebih jelas dan lain-lain, ini kita bisa merujuk kepada Wikimikrotik ini gitu. Yang pertama, oke, ini dia ngejelasin dari security profile. Sebenarnya banyak sih kalau kita lihat ke atas gitu tentang apa namanya semua parameter yang ada di router Mikrotik. Oke, yang utama yang kita bahas adalah security profile. Security profile dikonfigurasi di bawah interface wireless security profile. Oke. Kemudian, oke, kita bisa ngelihat referensi tentang wireless interface security profile di sini ya. Kita coba buka. Oke, ini kita bahas yang basic propertiesnya dulu. Apakah sama? Oh, oke. Beda ya.
Ini saya close dulu. Oke. Kita bahas yang basic properties, modenya. Nah, di sini dia ngejelasin nih setiap mode yang ada di security profile. Yang pertama itu ada non, static key, kemudian ini yang static key optional dan static key required, kemudian dynamic key. Nah, ketika defaultnya itu berarti apa mas? Defaultnya itu non. Kalau misalkan kita pilihnya non, berarti dia itu ya nggak ada passwordnya gitu atau kosong. Kalau misalkan kita lihat seperti sini nih. Makanya ketika security profile-nya itu kita arahkan ke default, itu kita langsung akses aja ya. Nggak ada tipe keamanannya gitu karena ya di sininya modenya non gitu. Nggak ada keamanan sama sekali pada access point tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama non enkripsi is not used. Nah, jadi enkripsinya tidak digunakan. Atau pengenkripsian paket tidak diaccept. Ini kalau diartiin dia apa ya artinya? Tidak digunakan. Oke, sama ya. Sehingga ternyata tidak diterima gitu. Jadi kita bisa bebas menggunakan ya kalau misalkan modenya masih non. Kemudian static key required. Nah, WEP mode. Jadi static key ini kita gunakan pada metode WEP ya. Sedangkan dynamic key itu WPA gitu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi dynamic key ini dia cuma ngejelasinnya seperti ini aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dipahami banget lah. Yang pertama WEP mode. Do not accept and do not send unencrypt packet. Oke, ini kita artiin ya. Kalau misalkan mau lebih tahu ini jelasnya gitu. Tidak jangan terima dan jangan kirim bingkai yang tidak terenkripsi. Stasiun dalam mode static key required tidak akan terhubung ke access point dalam mode static key optional. Oke, bahasanya agak sulit dimengerti ya. Maksudnya gimana? Mungkin ini maksudnya kita jangan akses wireless yang tipe keamanannya WEP gitu. Karena ya dia enkripsinya sangat mudah ditembus dan banyak celahnya gitu. Do not send unencrypt paket. Jadi jangan mengirim paket yang tidak dienkripsi gitu. Oke. Kemudian ada lagi static key optional. Dia juga masih sama digunakan oleh WP. Kemudian support encryption and decryption. Nah, jadi kalau yang required ini dia nggak akan mengencrypt, sedangkan yang WP ini yang menggunakan optional ini di encrypt dan di decrypt ya. Mungkin tahu ya, ini maksudnya encrypt dan decryption ini apa artinya gitu kan. Encryption ini mengubah paket yang misalnya dari plain text menjadi biner, hexa, okta atau ASCII ya. Itu sebutannya encrypt kan. Kalau decrypt berarti dia ngebuka paketnya gitu. Kemudian but allow also to retrieve and send unencrypted unencrypt paket. Oke, ini saya atin dulu. Tapi izinkan juga untuk menerima. Ya, jadi dia mensupport enkripsi dan dekripsi, tapi dia juga bisa menerima atau mengirim paket yang tidak terenkripsi gitu. Device will send paket yang tidak dienkripsi jika enkripsi algoritmanya tidak spesifik atau kosong ya, as non sebagai kosong. Station in static key optional mode will not connect access. Jadi kalau misalkan station ini artinya berarti si klien ya. Kliennya boleh mengikuti ataupun apalah gitu. Ketika dia menggunakan ini tidak akan terkoneksi dengan access point yang modenya static key required gitu. Jadi ketika kita membangun atau mendeploy sebuah access point, misal kita deploynya menggunakan static key optional gitu. Static key-nya optional kita bikin, nah terus kemudian ada klien nih. Si kliennya ini mau mengakses si routernya, cuman dia menggunakan metode static key yang required gitu, yang berbeda. Nah, itu tidak akan terkoneksi gitu. Jadi dia tipe enkripsinya tuh harus sama. Seperti itu. Oke. Oke, ini jadi kita bahas parameternya aja ya.
Ini saya sambil lihat juga karena saya belum nggak jago banget nih kalau tentang ginian. Oke, ini kita sambil artiin ya. Jenis autentikasi yang didukung. Tuh, nah, authentication type-nya nih. Di Mikrotik sendiri dia ada banyak ya, ada WPA PSK, WPA 2 PSK, WPA EAP dan WPA 2 EAP. Kemudian multiple value dapat di selected. Jadi kita bisa memilih semua enkripsi pun bisa kita pilih ya. Kalau misalkan kita coba cek di sini gitu. Jadi value apapun di sini bisa kita checklist gitu. Jadi untuk apa nih Mas? Nah, bisa jadi ini untuk sebagai lebih aman gitu. Ya, ada yang on mic ya? Mas Riko? Oke, ini kita lanjut lagi ya berarti. Oke. Kemudian access point will advertise. Oke, ini kita artiin aja nih. Access point akan mengiklankan jenis autentikasi yang didukung dan klien akan terhubung ke access point hanya jika mendukung salah satu jenis autentikasi yang diiklankan. Nah, ini maksudnya gimana, Mas? Misalnya si access point-nya itu menggunakan apa namanya ini WPA PSK, WPA 2, kemudian WPA 2 EAP dan WPA EAP. Misal semuanya di checklist lah. Kemudian si station ini dia cuman menceklis yang WPA 2 PSK dan WPA PSK doang. Nah, ini gimana Mas? Apakah bisa terhubung atau enggak ya? Nah, maka yang nggak akan bisa terhubung gitu. Seperti yang ada di penjelasannya tadi. Kenapa nggak bisa terhubung? Karena dia tipe autentikasinya harus sama gitu. Oke, sebentar. Ini saya mau balas Bu Nikmah dulu. Bu Nikmah ngechat. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian disable PMK ID. Apakah ada tadi disable PMK ID? Oke, nggak ada ya. Mungkin tuh udah lama ya, udah lama. Kemudian unique shipper. Gitu, defaultnya di ASCCM. Kenapa nggak defaultnya TKIP aja? Karena TKIP ini kan udah lawas. Kemudian juga dia udah nggak aman. Jadi dia secara default akan merekomendasikan yang lebih aman, yaitu namanya ASCCM. Access point advertise that it supports specified shippers. Jadi access pointnya ini nanti hanya akan bisa saling terhubung ketika si klien juga sama-sama menggunakan tipe enkripsi yang sama gitu ya, sama kayak seperti tadi lah gitu. Kemudian multiple value can be selected. Oke, misalnya jadi multiple itu kan berarti lebih dari satu ya, jadi kita bisa milih beberapa value. Client attempt connection only to access point that support at least one of the specified shippers. Jadi misal jadi si klien ini mencoba mengkoneksikan ke access point. Nah, paling tidak dia harus memiliki satu specified shippers. Contohnya gimana? Misal ada access point, unique shippersnya ASCCM dan TKIP. Sedangkan si kliennya hanya mensupport TKIP doang gitu. Apakah bisa Mas? Nah, itu bisa. Gitu. Yang penting dia at least ada shippers yang udah kita selected gitu atau udah kita pilih. Itu dan itu bisa terhubung. Itu. Tapi kalau misalkan kayak kalau access point yang mengharuskan di dua-duanya ya harus dua-duanya gitu, kadang dia nggak akan bisa terhubung gitu, tapi nanti silahkan di labin aja. Kemudian ada lagi group shippers. Access point advertise one of these shippers. Oke,
Kalau ini kan tadi, kalau kita artiin ini, dia artinya access point mengiklankan bahwa ia mendukung sandi yang ditentukan gitu. Sedangkan ini dia hanya mengiklankan atau menyebar salah satu dari chipersnya aja gitu, antara SCCM atau TKIP gitu. Claim attempt connection only to access point that use on one of the specified group chippers. Dan jadi klien ini juga ketika mau terkoneksi, mencoba koneksi hanya ke access point yang menggunakan salah satu chipper group yang telah ditentukan. Jadi misalnya yang telah ditentukan itu ASCCM gitu. Kemudian si klien ini malah menggunakan TKIP walaupun TKIP-nya udah diselect gitu. Nah, itu apa yang terjadi? Maka koneksinya akan diputus atau nggak akan terhubung. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa coba di labkan. Nah, ini untuk yang TKIP yang seperti yang saya jelasin ya, Temporal Key Integrity Protocol. Protokol enkripsi kompatibel dengan legacy WEP equipment karena dia sama ya. Dia kelanjutan dari WEP, kemudian but enhance to correct some of the WEP flaw, tetapi ditingkatkan untuk memperbaiki kelemahan WEP gitu. Ada peningkatan cuman hanya beberapa aja gitu, kayak ini correct some gitu, hanya beberapa aja yang ditingkatkan. Nah, ASCCM ini udah kita jelasin tadi ya, more secure WPA encryption protocol based on reliable AES. AES itu kepanjangannya dari Advanced Encryption Standard ya, sesuai namanya aja kalau kita perhatiin adalah advance ya. Udah pasti dia tipe enkripsinya udah yang tingkat paling tinggi gitu. Networks free of WEP legacy should use only this chipper. Oke, ini saya aktifin dulu. Maaf, saya belum tahu artinya. Jaringan yang bebas dari warisan WEP hanya boleh menggunakan sandi ini. Ini maksudnya gimana ya? Jaringan yang bebas dari warisan WEP hanya boleh menggunakan sandi ini. Oke, ini kita lewat dulu deh. Kemudian WPA preset key. WPA preset key mode require all device in BSS to have common secret key. Oke, ini ya sama aja yang seperti yang saya jelasin ya, intinya dia ngasih kunci gitu, kuncinya kita kasih ke klien-klien tertentu aja. Kemudian new WPA EAP, untuk yang WPA EAP-nya ini mungkin bisa dipelajarin sendiri ya. Ini tugasnya nanti metode-metode EAP, EAP TLS, EAP TLS MSCHP, versi 2, Pastrock, PF, dan Pastrock. Nah ini kalau misalkan mau bahas lebih lanjut nih, ini biar saya ini aja deh. Saya copy, saya taruh di sini, biar nanti teman-teman bisa ngeliat. Saya taruh juga di link grup WA. Buat jadi referensinya gitu. Nanti ketika mau nyari tutorial atau guidebook, silahkan kunjungin ini gitu. Oke, ini radius. Ini seperti yang saya jelasin tadi. WEP properties. Oke, nah selanjutnya kalau tadi kita udah bahas tentang WAP, sekarang adalah kita bahas tentang WEP. WEP properties. Oke, jadi sini kita akan bahas tentang apa itu sebutannya parameter yang ada di keamanan WEP. Kalau kita cek di sini, kita buka dulu ya. WEP itu berarti dia bisa kita menggunakan optional ataupun required. Itu static key. Nah, ini static key-nya. Oke, untuk static key ini kan dia ada key 0, key 1, key 2, key 3. Oke, ini akan kita pelajarin. Oke, yang pertama static key 0, yang pertama ini adalah static key 0, 1, 2, 3. Hexadecimal representation of the key. Panjang dari kuncinya harus appropriate for selected algoritma. Ini kita artiin dulu. Representasi hexadecimal dari kunci. Jadi nanti untuk apa?
passwordnya itu kita harus bikin dari heksadesimal gitu. Contohnya itu seperti yang saya buat nih, yang saya buat ini namanya 123 A B C D E F. 1234 A B C D E F. Sebenarnya bisa sampai 9 ya. 9 A itu 10, B itu 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ini heksadesimal kan ya? Gitu. Oke. Kemudian ada lagi ini yang default, yang hex. Oke, kemudian static, ini kan static key, sekarang static algo. Static algo enkripsi algoritma to use with the corresponding key. Algoritma enkripsi yang digunakan dengan kunci yang sesuai. Oke. Kemudian nih, ini kayaknya dia praktekin. Oh, ini praktekin yang radius ya. Ini kalau misalkan kita mau praktekin yang radius. Oke, kita lanjut ke atas dulu. Nah, habis ini kita coba config-in ya. Registration table. Oke, ini tadi udah kita jelasin. Oke, untuk tutorialnya seperti ini. Kita siapin 2 access point sebagai pemancar dan sebagai klien ya. Oh, di sini udah saya bikin ya. Oke. Di sini udah ada 2 router. Kita akses ini yang router satunya. Oke, kita coba hapus dulu yang OTHWPS-nya. Oke, yang pertama kita akan mengkonfig pemancarnya dulu gitu. Interface wireless print. Oke. Nama pemancarnya ZTN server, kemudian modenya AP bridge, dan security profile-nya kosong ya. Itu oke. Kita akan membuat security profile menggunakan ini ya. Menggunakan WP static key. Gitu. WP nih, ini ada penjelasannya lagi nih. Ada sistem proteksi yang bekerja dengan menggunakan sistem Strum Chipper untuk menjaga kerahasiaan data dan menggunakan CRC 32 checksum untuk memastikan keutuhan data pada saat terjadinya transmisi data. Oke. Kebuka. Kita lanjut lagi. Yang pertama berarti mana nih kata mikrotiknya? Oke. Yang pertama adalah kita masuk ke menunya wireless security profile print. Nah, kalau di sini tuh kita bisa lihat ada beberapa yang dapat kita config ya. Sama aja kayak yang tampilan di GUI-nya. Gitu. Seperti nama dan lain-lain. Oke, kita buat ya. Saya hapus dulu. Oke, perintahnya interface wireless security profile. Kemudian perintahnya apa lagi nih, Mas? Kita add dulu ya, karena kan kita mau menambahkan enkripsi yang baru. Add name, kemudian kita kasih namanya, di sini saya kasih namanya WEP NAP gitu, access point WEP lah gitu. Kemudian selanjutnya adalah modenya. Nah, untuk yang modenya ini pilihan ya, bisa kita pakai yang opsional atau yang required. Kalau misalkan mau tahu perbedaannya, nanti coba bisa dilihat ulang video rekamannya, atau nanti bisa lihat yang di link yang saya kirim di grup WA gitu. Modenya di sini kita pilih static key required lah, kita coba. Oke. Oh, static key required. Bisakah? Oke, bisa. Kemudian selanjutnya kita harus config ininya ya, static key-nya. Karena kan static key required, static key dibutuhkan. Gitu. Berarti kita bikin dulu static key-nya. Kalau kita cek di ininya, nah ini kita bikin dulu nih. K0, K1, K2, K3. Oke, kita bikin. Yang pertama itu
perintahnya adalah static algo. Nah, ini static algo ini algo min 0. Ini berapa bit tipe enkripsinya? Sini 40 bit min WEP gitu. Kalau mau lihat menunya di mana, Mas? Yang tadi yang WEP. Nih, saya jelasin ulang deh. Takutnya ada yang lupa. Itu adanya di ini saya coba masuk ke required dulu. Kemudian ada di di sini gitu. Jadi berapa bit yang uh, mau kita enkripsi gitu. ST private key. Kita bisa juga pakai ASCCM atau TKIP. Berarti ini yang MikroTik udah lumayan canggih ya. Tipe enkripsinya bisa kita pakai yang ASCCM. Oke, kita lanjut tadi. Oke, 40 bit WP, kemudian kita bikin static key-nya. Nah, ingat static key-nya itu terbuat dari ini ya. Terbuat dari kumpulan angka dan huruf heksadesimal. Gitu. Saya coba di sini untuk prakteknya 1 2 3 4 A B C D E F. Nah, ini contoh passwordnya lah gitu atau static key-nya. Kalau udah selanjutnya ya kita enter aja gitu. Oke, ini udah kita buat. Kalau kita cek interface wireless security profile print. Nah, di sini udah kita berhasil buat namanya WEP, RP, modenya static key required. Authentication type-nya dia kosong ya. Gitu. Karena kan pakainya WEP. Pakainya static key gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada unique shipper SCCM ini tapi terdisable ya. Ini gak bakal kepake nih ininya unique shipper-nya. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya kita masukkan security profile-nya itu ke dalam wireless kita. Interface. Oh, udah langsung masuk nih. Security profile WP EAP gitu. Kenapa bisa langsung masuk, Mas, gitu? Tadi kan ada tulisannya bintang 1. Kenapa bintang 1 warna merah gitu? Karena tadi kan udah langsung saya hapus tuh tanpa saya ubah ininya. Belum saya ubah ke default gitu. Tadi kan namanya masih yang AUTHWPS. Habis itu dari security profile saya hapus, otomatis di sininya ya nggak ada kan, invalid gitu. Dia cuma ngasih bintang 1 yang berarti urutan nomor 1 gitu. Kemudian ketika kita bikin terus nanti kan akan muncul di sini tampilannya di paling nomor atas ya, paling atas. Nah, dia kan auto select gitu seperti ini. Berarti ini udah ya, udah dimasukkan. Oke, langkah selanjutnya ngapain lagi nih, Mas? Oke, kita akan coba remote router kliennya. Oke, ini kliennya udah terhubung. Saya nyalain dulu. Oke, di terminal. Di sini kalau kita cek wireless, oke, wirelessnya ada. Ini SSID-nya masih ini ya, masih default. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, nah di sini kita bikin konfigurasinya. Interface wireless LAN dulu. Yang pertama kita pastikan interface wireless LAN-nya. Nah, kalau ini bintang 3 nih. Berarti yang ada di urutan ketiga gitu. Name WLAN 1. Oke, udah. Kemudian band-nya kita biarkan 2GZ-BGN atau bisa juga kita sesuaikan. Interface wireless set WLAN 1. Sebentar. Set WLAN 1. Kemudian bandnya kita samain 2GHz WGN. Kemudian langkah selanjutnya juga modenya udah station ya, jadi nggak perlu kita ubah lagi. Kemudian frekuensi udah, kemudian udah ini aja. Oh, SSID-nya ya, saya lupa. SSID-nya tadi namanya WEP apa tuh, susah banget nyebutnya. WEP minus AP. Nah, itu. Udah kita enter, kita cek interface wireless print. Oke. Kemudian kita bikin security profile-nya. Wireless security profile.
print. Oke, masih kosong ya. Kita buat baru, add name, kita kasih namanya auth min wep, kemudian modenya. Nah, kalau yang static key required itu penjelasannya apa nih tadi? WP mode, dia nggak akan mengenkripsi ya. Kemudian station dengan modenya required mode will not access point ketika access pointnya menggunakan static key optional. Oke, jadi ini harus sama ya modenya. Kalau misalkan si access pointnya static key required, kliennya juga harus sama. Static key required, kemudian static algonya min 0, tadi pakai yang 40 bit, nah ini juga harus sama gitu. Kemudian static key-nya, static key min 0, ini kita bikin untuk yang 0-nya, kita kasih tadi passwordnya samain ya, 1234 A B C D E F. Kita enter, kita pastikan lagi interface wireless security profile print. Oke, ini udah kita buat. Kemudian static algonya 40 bit WEP dan static key-nya 1234 A B C D F. Nah, ini kan ada static key 1, static algo 2. Nah, ini maksudnya apa, Mas? Nah, gitu. Ini maksudnya kita bisa nambahin apa ya? Static key baru lagi gitu. Jadi nggak harus ini. Tapi intinya dia harus hexadesimal. Kalau nggak hexadesimal kayaknya nggak bisa deh. Nanti kita coba. Interface wireless print. Oke. Nah, di sini security profile-nya kan bintang 3. Nah, dia nggak otomatis tambah kan yang habis kita bikin gitu. Kita ubah interface wireless security profile. Oh, sorry. Interface wireless set VLAN 1. Kemudian security profile-nya menggunakan auth wep. Oke. Interface wireless print. Oke, kita tungguin ya. Apakah dia sudah terkoneksi atau belum? Sini belum terkoneksi ya. Oke. Advanced mode. Bentar. Kita coba lihat dulu apa yang jadi permasalahan dia nggak mau connect. Default authenticate udah. Station. Router satunya mana nih? Oh, ini router 1. Oke, WP udah. Ini saya disable aja. Country oke, udah semua. Apply oke, security profile-nya. Mungkin di sini dia kita tadi apa ya ngisinya 1234 A B C D F juga atau beda. Kita coba pastiin lagi di sini security profile. Oke. Static key required. Udah sama. Oh, ini kita lihat 1234 A B C D E F. Sini ya. 1234 A B C D E F. Udah. 1234 oke. Ini udah benar, generalnya static required. Udah juga. Tapi kenapa dia nggak mau running ya? Ada yang tahu? Wireless protokol, ini biarin OTHWP. Ini mungkin saya coba scan aja. Biasa atau saya salah ininya, SSID-nya. Ini sebentar saya cek dulu. Wi-Fi interface. Oh iya, salah di SSID-nya ya saya. Oke. ZTN server.
Oke, seharusnya udah running gitu nih. Oke, dan benar aja dia di sini sudah running. Jadi tadi untuk yang security profile-nya udah bener ya, nggak ada trouble. Itu tadi berarti saya salahnya di nama SSID-nya aja ya. Saya kira tadi namanya WEP. Di sini udah kita benerin ya. OZTN server. Kita lihat di registration-nya. Registration, oke, udah terhubung. Kalau kita lihat dari sisi klien, oke, namanya pemancar. Kemudian kita coba request IP ya. Ini saya minus dulu. Kita bikin baru WLAN 1. Apply, oke. Oke, di sini kita dapat IP-nya 10.10.10.10.253. Kemudian selanjutnya kita coba ping ya. 10.10.1. Oke. Ini adalah tampilan dari tes uji koneksinya, yang mana berarti bahwa untuk security profile menggunakan WEP telah berhasil gitu. Ini kan oke, static required. Nanti boleh juga nyoba pakai yang opsional gitu, yang mana dia udah terenkripsi gitu. Oke, ada pertanyaan? Gimana, yang lain ada pertanyaan nggak? Tadi ada yang open mic kah? Mas Padil ya? Oke. Biar saya absen dulu ya. Cek this. Belum ada mas, oke. Malam ini sepi tapi nggak apa-apa. Kita tetap belajar aja. Kalau kelamaan takutnya malah ke ini ya, banyak ketinggalan nanti. Ntar jadi makin lama selesainya. Ini layar review, daftar hadir. Oke, untuk reviewnya yang belum tolong selesaikan ya. Saya mau lihat. Mungkin Mas Padil eh, apa reviewnya selesaiin ya yang belum. Karena saya cek masih belum itu. Ada yang belum. Oke, Budiah nggak ada, Mas Riko ada, Pak Farhan ada, Adit izin, Pak Sulaiman nggak ada, Mas Krisna ada, Bu Dewi ada, Fadil ada, Pak Visena nggak ada kabar. Oke, ini libur. Merce kita merahin. Oke, libur. Oke, 18. Oke, tanggal 18 ya. Besok tanggal berapa nih? Tanggal 19.20. Oke, 19.20 kan hari Minggu nih ya. Ya harusnya nggak ada. Nanti saya coba ubah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lain nih? Oke, siap mas. Tolong ya, selesaiin ya. Biar nggak numpuk. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Pak Farhan aman, Pak? Mas Krisna? Apa nyimak? Bu Dewi? Gimana? Tadi nggak nyimak fokus jadinya nanti aja lah pertanyaannya. Oh, Lagi baru nyimak mas, nyimak dulu mas. oke, siap. Oke, Mas Padil ada pertanyaan lagi nggak? Iya, Mas Riko. Saya masih nyimak ini. Oke, lagi training ya, Mas? Gitu. Mas Eko mau banyak ininya, banyak jam terbangnya. Sibuk ya. Saya mau banyak jam terbang nih mas. Ini saya juga. Nah, nggak apa-apa lah. Nyari pengalaman. Oke lah.
Kalau nggak ada, ini kita hari ini cepet aja ya, karena saya mau belajar besok. Soalnya saya ada lomba gitu. Ini mau belajar dulu, gitu. Lomba apa mas? Lomba CTF, CTF. ya capture the flag, Oh, ya security lah. wah mantap nih. Ya, Sukses terus, Mas. semoga aja menang. Biar Amin. doa yang terbaik nih dari kita semua. Amin, amin. Makasih Mas, semuanya. Mas Ya, Jayan pernah menang lomba apa Mas? lomba sebelumnya. Iya sebelumnya. Kalau sebelumnya jaringan dan keamanan cyber. Kalau mungkin mau bisa Apa jelasin. aja gitu, apa aja. Nah, ya Mas, saya jelasin dikit deh. Kalau yang kemarin itu kayak kita tadi direkam gak ya? Oh ya, direkam. Oke, ini saya matiin dulu ya recordingnya.